Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Putri Sania with student number 23029092. Here I will explain about Bloom taxonomy in affective domain for plane figures atau bangun datar. In affective level, we have 5 level. For the first is receive or awareness atau menerima. For example, is have you ever noticed how the shapes of objects around you relate to plane figures? Pertanyaannya adalah, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bentuk benda-benda di sekitar kamu yang berhubungan dengan bangun datar? Nah, why this question belongs at this level or achieve level? At this stage, students are just becoming aware of plane figures. This question prompts students to notice and be aware of the shapes in around them without requiring any further engagement or action beyond recognizing them. Jadi pada tahap ini, siswa baru menyadari bentuk bangun datar tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong siswa untuk memperbaiki dan menyadari bentuk-bentuk bangun datar yang ada di sekitar kehidupan mereka. Lalu untuk tindakan lebih lanjutnya selain mengenalnya. For the next level or response level or active participant, the example of question is, how do you participate when working with a group to solve problem involving the area and perimeter of plane figures? Jadi contoh pertanyaan dari level kedua ini yaitu merespon adalah, bagaimana kamu berpartisipasi ketika bekerja sama dengan kelompok untuk memecahkan masalah yang melibatkan luas dan keliling dari suatu bangun datar. Why this question belongs at this level? This question belongs to the responding level because it requires the student to actively engage and participate in activity related to plane figures. Students are not just aware of the concept, but they are accept to take an active role in applying their knowledge, thus demonstrating participant in the learning process. Jadi, kenapa pertanyaan ini termasuk ke dalam level respon? Adalah karena pertanyaan ini termasuk mengharuskan siswa untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas yang berhubungan dengan bangun datar. Siswa tidak hanya menyadari konsepnya, tetapi mereka juga diharapkan untuk mengambil peran aktif dalam pengetahuan mereka, misalnya dalam berkolaborasi dengan teman sebaya atau memecahkan masalah dalam suatu grup kelompok, sehingga menunjukkan partisipasi dalam proses pembelajaran mereka secara aktif. For the next level is value or appreciation. For the example of question is, how do you assume responsibility when calculating the area and perimeter of plane figures in real-world scenarios, such as planning a garden or designing a room layout? Jadi contoh pertanyaan dari level ketiga ini atau level value adalah, bagaimana siswa mengemban tanggung jawab saat menghitung luas dan keliling dari bangun datar dalam skenario dunia nyata. Misalnya saat merencanakan sebuah taman atau mendesain tata letak ruangan. Why this question belongs at this level? Karena pertanyaan ini mendorong siswa untuk merenungkan tindakan dan keputusan mereka saat bekerja sama dengan bangun datar. Pada level ini, siswa mulai menghargai pentingnya pengetahuan dan bagaimana pengetahuan ini selaras dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar mereka, seperti akurasi, tanggung jawab, dan kegunaan dalam konteks kehidupan nyata. Mereka bergerak lebih dari sekedar berpartisipasi untuk memahami nilai dari apa yang mereka dapatkan. For the fourth level is organize or conceptualization of value. For the example of question is, how would you arrange different plane figures like triangles, squares, and circles to create a well-organized design for a park or building for plane? Nah, jadi contoh pertanyaan dari level keempat ini atau organize adalah, bagaimana siswa menyusun berbagai bangun datar seperti segitiga,
persegi dan lingkaran untuk menciptakan desain yang terorganisasi dengan baik untuk sebuah taman atau denah bangunan. Why this question belongs at this level is these questions belongs at this level because it requires students to arrange and structure their knowledge of plan figures in meaningful way. The keyword arrange implies that students are organizing their understanding of geometric shapes, their properties, and how to apply them conceptually to a design. Jadi alasan kenapa pertanyaan ini termasuk ke dalam level organize adalah karena mengharuskan siswa untuk mengatur dan menyusun pengetahuan mereka tentang bangun datar dengan cara yang bermakna. Nah, kata kunci dari mengatur menyiratkan bahwa siswa mengatur pemahaman mereka tentang bentuk geometri, sifat-sifatnya, dan cara menerapkannya secara kohesif pada suatu desain. For the last level is internalize. The question is, how do you discriminate between different types of plan figure, such as distinguishing between a rectangle and a rhombus when designing a structure or solving real-life problem? Nah, contoh pertanyaan dari level kelima ini adalah bagaimana siswa membedakan berbagai jenis bangun datar seperti membedakan antara persegi panjang dan belah ketupat saat merancang suatu struktur atau memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Why these questions belongs at this level is these questions belong at this level because it requires students to use their deep understanding of plan figures consistently and automatically in various contexts, such as in design or problem solving. The keyword discriminate indicates the ability to make informed judgment based on internalized knowledge, showing that students and differentiate between shapes based on their properties without needing to consequently think about it. And the internalizing level, students have fully integrated their understanding and of geometric concept into their behavior and decision making, applying it naturally and effortless in real world situations. Jadi kenapa soal ini termasuk ke dalam level kelima? Karena mengharuskan siswa untuk menggunakan pemahaman mendalam mereka tentang bangun datar secara konsisten dan otomatis dalam berbagai konteks seperti dalam mendesain atau memecahkan masalah. Kata kunci discriminate menunjukkan kemampuan untuk membuat penilaian berdasarkan pengetahuan yang diinternalisasi, yang menunjukkan bahwa siswa dapat membedakan antara bentuk berdasarkan sifatnya tanpa ada memikirkannya secara sadar. Pada level ini, siswa lebih sepenuhnya mengintegrasikan pemahaman mereka tentang konsep geometri ke dalam perilaku dan pengambilan keputusan mereka, menerapkannya secara alami dan mudah dalam situasi dunia nyata. Okay, that's all from me. Thank you for the attention. I'm sorry if there are any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're always on my mind. That's how much I care.